Hi guys, welcome to my channel. So, ini adalah video pertama aku di akun yang baru aku buat. Jadi aku baru pertama kali buat akun YouTube, guys. Aku harap dari akun ini aku bisa menambahkan pengetahuan teman-teman dan juga menambah pengalaman aku di bidang content creator. And I'm so happy aku bisa bangun akun YouTube ini dan sekarang ini adalah titik pertama aku untuk bangun personal branding aku di YouTube. Nah, teman-teman, aku mau say thank you banget sama kalian yang udah selalu support aku di TikTok, Instagram, dan kalian selalu ngasih aku support yang sangat-sangat bikin aku semangat ngonten. Dan aku harap dari YouTube ini aku bisa ngebantu kalian lebih jauh lagi. So, teman-teman, hari ini tuh aku mau ngebahas soal personal branding. Karena banyak banget di TikTok dan Instagram aku teman-teman yang nanya soal personal branding. Apa sih itu personal branding? Gimana sih pentingnya personal branding buat kita sebagai Gen Z yang as always kita selalu menggunakan media sosial? Nah, yuk kita simak. Nah, sebelumnya kalian tahu nggak sih apa itu personal branding? Nah, jadi personal branding itu simpelnya nih adalah cara orang lain untuk melihat kamu. Itu tuh nggak cuma sekedar pencitraan teman-teman, tapi gimana cara kamu untuk nunjukin kedisiplinan kamu, kepribadian, dan keahlian kamu. Contohnya, kamu pengen dikenal sebagai orang yang kreatif, pintar nyanyi, pintar ngedesain, jago ngedit, dan masih banyak lagi. Itu termasuk personal branding. Dan di era digital ini, personal branding itu bukan cuma pelengkap teman-teman, tapi bisa menjadi sebuah kebutuhan. Kenapa sih bangun personal branding itu bisa penting? Karena di dunia sekarang itu gak cuman melihat kita dari skillnya doang, tapi cara kita mempresentasikan diri juga. Nah, contoh gampangnya nih teman-teman. Kalau misalnya kamu punya personal branding yang kuat, kamu bisa mendapatkan peluang kerja yang tinggi. Terus bisa lebih dipercaya sama orang. Dan juga kamu punya keunikan diri kamu sendiri. Contoh gampangnya, ada dua desainer yang sama-sama jago ngedesain. Yang desainer pertama, mereka sering share tip desain, mereka sering ngontenin desain mereka, dan juga mereka punya personal branding yang kuat. Dan desainer kedua, dia cuma bisa ngedesain, tapi dia nggak mau menunjukkan desain itu. Kira-kira dari itu, kalian pilih yang mana? Yap, yang punya personal branding kan? Oke, jadi gimana sih cara kita buat mulai? Aku punya 4 tips buat kita mulai personal branding. Yang pertama yaitu kenali diri kamu. Gimana sih cara kita mengenali diri kita? Yang pertama kita harus tanya dulu ke diri kita. Apa sih yang kita mau? Apa sih yang kita suka? Misalnya, kamu suka nyanyi, kamu suka nari, kamu suka ngedesain or menggambar, kamu bisa tunjukin itu ke publik. Kalau kamu mau bangun personal branding, kamu harus menunjukkan itu semua ke publik. Contoh, kamu post pas kamu lagi nyanyi, kamu post gambar-gambar kamu post pas kamu lagi dapet juara menggambar atau apa talent kamu. Itu adalah personal brand. Yang kedua yaitu tentuin target audiens kamu. Nah, kamu sekarang pengen audiens kamu tuh siapa? Kalau misalnya aku buat konten biasanya tentang prestasi dan jualan. Biasanya itu tuh untuk Gen Z yang mereka lagi pengen membangun personal branding mereka dan pengen mengejar prestasi mereka. Jadi, aku selalu buat konten-konten yang relevan dengan mereka. Yang ketiga, yaitu konsisten di media sosial. Kalau kalau misalnya kita pengen bangun personal branding, kita juga harus aktif di media sosial. Contohnya kita ngepost konten, isi bio kita dengan profesional, dan cara kamu berinteraksi sama audiens kamu. Yang keempat, yaitu jadilah autentik. Kita tuh nggak perlu sok-sokan, sok bisa ini itu. Kalau misalnya kita bangun personal branding, cukup jadi diri kita sendiri dan apa adanya teman-teman. Karena sesuatu yang sangat dipaksakan itu kelihatannya nggak banget dan kita jatuhnya pamer di mata audiens kita. Padahal kita mau bangun personal branding kan? Personal branding itu bukan lagi ajang buat pamer teman-teman, tapi soal cara mengomunikasikan soal siapa itu kamu dengan cara yang menarik dan konsisten.
Kalau kamu suka konten kayak gini, kamu bisa like, comment, dan subscribe. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.